dari siapa nih? Dari Pak Nasril sudah masuk belum? Ya, ada Ibu Tuti ya? Pak Nasril ada Ibu Tuti nggak? Ini udah record kan? Suaranya Pak Nasril dibuka nggak itunya? suara komputer. Belum masuk. Belum ya? Ya. Oke, mungkin bisa di chat kira-kira kita gini kalian nih. Kalau tak kenal maka tak sayang ya. Kita pengen Ya, tahu betul. nih siapa aja sih yang hadir hari ini gitu kan. Ke rekamannya. Mungkin kita pilih langsung aja ya Mbak Ines ya. Boleh yang Biar ada di sini. perkenalan diri dulu ya. Iya, boleh kalian nih Yuk. silakan. Ini saya lihat di sini ada orang baru nih, Pak Kevin Julian nih. Ini diundang oleh siapa nih Pak Kevin? Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Selamat pagi ya, perkenalkan nama saya Kevin Julian Pratama. Saya bawaan dari Mbak Astrid, Oke. Pak Julian. Iya. Iya. Sehari-hari Kevin apa ini aktivitasnya? Kita lagi work from home aja ya. Sebelumnya sih saya background saya di sales mobil gitu. Oh gitu. Tapi masih berjalan ya? Sampai saat ini sih udah nggak berjalan lagi sih untuk kerja di rumah aja. Iya, karena oke. kita kan di PSBB ini kan ada sanksinya juga kalau misalnya masih tetap bekerja. Iya. Oh, diajak sama tadi Pak Juliater ya? Iya, sama Mbak Astrid. Mbak Astrid ya. Oke. Terima kasih Kevin. Ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya, Oke, next ya. Aku random aja ya Mbak Ines ya. Yang Iya. bisa ini ada nama-namanya asing nih. Cantika Lestari. Diundang mata dan Wah. Suaranya nggak kedengeran. Ya Mbak Cantika boleh diulang ya, putus-putus Mbak. diundang dari Cilina ini grup Koawa ya. Oh ya. Boleh Oke, Mbak aktivitasnya Mbak sehari-hari. Wah, nggak kedengeran suaranya ya. Nggak kedengeran ya? Ini Oke, selamat datang. ya, selamat datang Cantika ya. Selamat bergabung Mbak Cantika di seminar bisnis kita ini. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi. Satu lagi siapa ya? Ada yang dari Filipina tuh, Nes. Oh iya, yang dari Manila. Iya. Siapa namanya? Diwo Oh, Hardi. Diwo. Coba videonya dibuka, Diwo. Oke, Diwo, silakan perkenalan diri, Diwo. Halo. Halo. Halo Diwo. Iya, saya dari Manila nih. Wow. Apa kabar di Manila? Baik. Saya di sini mau tahu dan lebih jauh lagi. Oke, diajak siapa? Diundang siapa di sini? Irfan. Oh, Irfan Mamo ya. Selamat datang Diwo, salam kenal juga. Iya. sama. Sehari-hari apa aktivitasnya sekarang, Diwo? Masih ada urusan juga sih, ada sedikit bisnis kerjasama gitu sama teman di sini. Di Manila ya. Tapi nantinya akan ke Jakarta? Kalau memang udah bisa akses sih mungkin. Oh gitu, oke. Soalnya di sini juga belum ada info untuk dibuka lockdown gitu. Oh, I see ya. Mm-mm. Iya Diwo, selamat datang ya. Nanti Iya. semoga acara hari ini bisa membuka wawasan lebih banyak lagi ya. Amin. Ya. Oke, kali ini selanjutnya. Selanjutnya kita akan ini ya, profil ini untuk pembicara kita. Ya, betul. Pembicara kita akan masuk ke pembicara pertama ya, Bapak Indra Hussein. Mungkin teman-teman mau lihat background profil pembicara dari kita ya, Pak Indra dari Pak Hussein. Indra.
Sambil menunggu. Sambil kita baca aja kali Mbak Ines. Ini kira-kira kalian ini bisa lihat nggak? Kita peserta sudah berapa nih total nih kalian nih? Kita peserta sudah 44 Mbak Ines. Wow, keren. Ya, give applause ya. Terus ya. Lokasinya kayaknya berbagai macam lokasi ya, di luar Jakarta juga ada tadi ya. Ya, betul. Oke. Ada yang di Manila, ada yang di Tangerang, ada yang di mana lagi tadi tuh saya lihat. Ada Serang. Serang juga ada. Planet Bekasi juga ada Mbak Ines. Planet Bekasi ya. Oke, nah ini sambil menunggu profil Pak Indra nih seperti apa kalian nih? Beliau Ya, backgroundnya apa Pak dulunya? Indra dulunya pernah bekerja di Morgan Stanley, New York, USA, tahun 96. Oh, oke. Terus dan pernah di ini juga ya? Lulusan Amerika nih Pak Indra nih. Iya. Pernah juga developer properti di Sentul Residence. Ya. Tahun 98, JVA Sembawang Corporation Singapore. Oke. Tahun 2000, Grand Tronton Consulting Jakarta. Nah, tahun 2000 berapa bergabung? Tahun 2002 di Anderson Consulting Jakarta. 2004 Pak Indra pernah franchise Indomaret, starting self-entrepreneur. Jadi udah banyak ya bisnisnya juga ya. Backgroundnya pebisnis ya. Pernah juga karyawan tadi ya? Ya, Consulting ya. ya pernah di Anderson. Oke, ini ada juga ya. Ini dia profil Pak Indra nih. Memang dia udah terkenal paling necis nih kalian ini. Jadi di Stylish, stylish, fashionable, Jadi humble. Nah ini oke, ini ya teman-teman bisa lihat profil dari Pak Indra, backgroundnya pendidikan terakhir di Amerika dan pernah bekerja juga di sana tahun 96, 98 di Singapura, tahun 2000 sudah di Jakarta, di Grand Thornton sama Anderson Consulting. 2004 sudah mulai membuka bisnis ya, franchise Indomaret. Lalu 2006 Property Development Sentul Circuit. Ya, 2009 bersama istri gabung di Prudential dan 2012 sudah full time. Ya, Nah, luar ada biasa lagi? untuk Pak Indra. Ya. Oke, sekarang udah nambah belum tamunya ya? Kita bisa mulai ya. Jadi Udah 46 Mbak Ines. oh ya. Oke, udah 46. Oke. Ya. Oke, kali ini kita sambut Pak Indra Hussein. Woo! Welcome Pak Indra. Oke, selamat pagi teman-teman. Age. Selamat pagi. Ya, thank you ya undangannya dari teman-teman Pagi. namanya PIC acara khususnya MC ya, MC Bu Ines dan Kaleni ya. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah bisa hadir ya, meluangkan hadir. Untuk waktu saya ya mungkin 30 menit ke depan ini saya cuman sharing aja teman-teman ya. Sharing pengalaman saya ya. Tadi mungkin sejenak teman-teman lihat profil saya ya, mungkin itu teman-teman thank you ya udah disiapin itunya profil saya. Saya mau kasih seperti yang saya utarakan tadi, sharing dari pengalaman saya. Nah teman-teman, sekarang ini saya juga berdoa juga semoga teman-teman selalu ya, undangan-undangan selalu dalam keadaan sehat
dan selalu Amin. dalam yang kuasa, karena memang di tengah-tengah badai COVID ini kita memang harus bermutasi atau menyibukkan diri mungkin ya, menyibukkan diri dan mencari hal-hal produktif dan positif tentunya ya. Kita tidak bisa menyerahkan pada keadaan ini yang kita belum tahu kapan itu berlalu ya, tapi tentunya kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini presentasi saya ya. Ada yang bisa lihat? Bisa, Pak Indra. Bisa. Oke ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke ya, teman-teman mungkin ya detik ini atau bisa melihat roda perekonomian kita melambat ya teman-teman. Mulai dari penurunan awal Maret ya IHSG kita menurun ya, limit investasi kita juga menurun dan itu tentunya sangat berdampak langsung ya pada perusahaan-perusahaan yang nantinya juga akan berlangsung pada teman-teman mungkin sekarang berprofesi sebagai karyawan. Dan keadaan ini dari 2 minggu yang saya amatin ini kayaknya sekarang lebih intens ya, kalau awal-awal per minggu masih mungkin belum ada PSBB ya sebagainya, jadi orang lumayan masih banyak. Ayo please, mandi. Mohon ya bisa di Bu Cicin, mood dulu Bu Cicin. Oke, jadi sekarang dengan PSBB ini saya melihat keadaan ekonomi dan aktivitas terutama pekerja dan company-company di tempat saya ini juga menurun dan banyak yang tutup ya teman-teman, terutama di beberapa sektor yang kena hit, transportasi ya, hoteliers dan sebagainya, entertainment ya, manufacturing tentunya. Tapi satu hal yang saya bisa utarakan di sini, ya kita tetap mempunyai satu kebutuhan ya teman-teman. Apalagi sekarang ini kebutuhan hidup kita juga tidak makin mudah ya. Kita juga bisa ngelihat mungkin harga-harga ya, harga bahan pokok mulai meningkat, mungkin bukan karena keterbatasan ketersediaan, tapi mungkin karena logistik dan sebagainya. Dan tentunya ini akan menambah pressure terhadap pengeluaran kita. Jadi sebetulnya kita di rumah tapi kita juga income terganggu, dan kadang-kadang kita lihat juga bahwa pegawai-pegawai mungkin atau banyak teman-teman yang bekerja di sektor hoteliers udah sehari masuk, 2 hari nggak masuk dan sebagainya. Nah itu juga akan mempengaruhi mungkin pendapatan kita ya, yang tadinya mungkin 100% dan ada ekspektasi untuk THR ya, mendekati bulan suci Ramadan bagi teman-teman muslim, ini juga berkurang. Nah, lalu kita dihadapkan lagi dengan kebutuhan keluarga ya. Saya dengan pengalaman pribadi saya juga teman-teman yang mungkin sudah mempunyai putra-putri ya, April dan Mei ini kan sedianya akan ada penerimaan siswa baru ya, maksudnya yang mau masuk SMP atau SMA ya, perguruan tinggi dan sebagainya ya. Nah, memang ini menjadi pressure tersendiri karena meskipun kegiatan mereka dirumahkan atau learning from home, tetapi kita juga sebagai orang tua tetap juga harus mengeluarkan sejumlah dana ya. Nah, kebutuhan dana ini tentunya kita sekarang dalam COVID ini ya mungkin yang masih beruntung masih belum ada pengurangan gaji atau pemberhentian sepihak dan sebagainya, masihlah survive dengan nilai tabungan yang ada dan sebagainya. Nah, jadi memang opsinya sekarang ya terbatas kalau dilihat yang real ya teman ya, bertahan dengan tabungan, atau B mungkin kita juga bisa melihat peluang-peluang lain atau mulai berbisnis. Nah tentunya kita bisa lihat nih tendensi ya, mungkin teman-teman saya rasa yang di Jakarta sangat IG minded ya, IG minded. Nah kita lihat tuh banyak juga teman-teman kita yang mungkin bisnis rumahan ya, mulai aktif ya, masak ini, jual ini dari rumah ya, makanan ya, ada juga perlengkapan kesehatan dan sebagainya. Tapi apapun itu yang dilakukan, pada dasarnya manusia perlu penyaluran energi dia, dan tentunya
perlu pemenuhan kebutuhan, terutama penghasilan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat yang terjadi sekarang ini memang skalanya mulai dari biasanya ibu-ibu dan sebagainya yang mungkin kreatif ya. Duh, saya udah nggak di kantor lagi, saya punya hobi masak, saya masak deh dan saya menjual mungkin baru dari teman-teman terdekat dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara sustainabilitas bisnis, tentunya kita mau juga ya teman-teman, kita mau melihat peluang bisnis apa sih yang sustain ya. Nyatanya sekarang bisnis konvensional begitu ada virus sekecil COVID, itu sanggup merontokkan sendi-sendi pendapatan dan perekonomian nasional gitu teman-teman. Jadi di luar sana bisnis-bisnis yang masih berpacu pada bisnis konvensional, manufacturing dan sebagainya, tentunya tidak mudah bagi teman-teman yang baru sekarang memikirkan langkah-langkah cadangan ya untuk melihat potensi bisnis yang ada, dan tentunya memang keterkaitannya tidak jauh-jauh dari kebutuhan modal gitu ya teman-teman. Nah, kebutuhan modal, belum lagi pasar yang nggak menentu ya. Kita lihat orang baru bikin kafe pun ya yang sekarang lagi menjamur seperti kopi dan sebagainya. Ya, ada kopi tuku dan sebagainya pun juga dengan menurunnya ekonomi saat ini juga mereka saya rasa juga terganggu gitu teman-teman. Jadi memang semua orang di semua lini sektor perekonomian terkena dampaknya. Tapi faktanya hanya ada dua pilihan untuk menjadi pegawai atau memiliki bisnis sendiri. Nah, ada nggak sih jalan keluar? Tentunya ya kami sih sharingkan aja tentunya yang pengalaman kami di sektor ini. Kita juga bisa melihat bahwa sektor asuransi terutama mungkin yang masih resilient ya, masih bisa bertahan karena ada yang bilang sedikit diuntungkan karena memang sejak COVID ini dan tentunya dari provider kita ya, kami adalah agensi dari Prudential, cukup tanggap dalam menanggapi permintaan masyarakat dan kebutuhan perlindungan kesehatan sekarang ini. Ya, kita lihat saja dengan adanya COVID-19 ini yang kami rasakan adalah banyak nasabah-nasabah atau calon nasabah yang tadinya belum melihat ini sebagai satu kepentingan atau kebutuhan dasar menjadi buru-buru nanya nih, Ndra, lu di Prudential ada nggak sih? Kan gue lihat nih flyernya ada yang cover COVID gitu kan. Nah, tentunya sebagai providers yang cukup lama di sektor asuransi ini dan dengan adanya COVID ini memang kami mendapatkan beberapa pertanyaan dan juga ada blessing in disguise-nya teman-teman. Justru itu kami merasa bahwa kami bersyukur banget di industri ini masih bisa bertahan ya dengan apa yang kita kerjakan. Nah, di perusahaan ini sebetulnya teman-teman, kenapa kita sharingkan Prudential? Prudential ini memang cukup lama ya sebagai kredibilitas faktor ya untuk menentukan kira-kira bisnis apa sih ya, kalau bisnis asuransi atau provider asuransi mana sih yang saya harus tuju ya atau sebagai bahan pertimbangan. Tentunya beberapa faktor adalah Prudential mungkin lebih cukup lama dan dia fokus hanya di asuransi kesehatan ya. Mungkin provider-provider lain masih baru ya, mungkin tahun 900-an, kalau kita udah 1848 udah berdiri itu teman-teman. Artinya berdirinya udah lama, artinya bisa lolos dari 2 kali perang dunia, beberapa kali depression atau krisis-krisis dunia ya, termasuk yang kita tahu mungkin krisis 97 dan sebagainya 2008. Juga kita ngelihat bahwa Prudential ini sangat dinamis ya. Sebagai contoh aja mengeluarkan produk-produk yang memang sedang in atau pas pada waktunya, seperti penawaran beberapa produk yang ada coverage pro cintanya, COVID-19-nya ya. Nah, yang saya rasakan juga di bisnis ini, saya udah 11 tahun, jalan tahun 12, bahwa bisnis ini sebetulnya simple ya teman-teman. Nggak butuh modal, hanya butuh keyakinan diri dan teman-teman juga bisa melakukannya di dengan cara teman-teman. Makanya judul yang saya sampaikan di presentasi saya ini adalah do it your way gitu. Ya. Jadi
Nah, ini sebagai apa namanya, sebagai data awal ya. Teman-teman sekarang dengan adanya work from home, teman-teman bisa browsing ya validitas dari data-data ini. Tapi tentunya dari data-data ini yang disampaikan adalah constantly Prudential di Indonesia sejak tahun 95 sudah membuktikan sebagai providers asuransi the best one ya. Mungkin dari kapasitas aset, lalu yang paling penting tentunya asuransi itu adalah bagaimana sih gampang nggak membagi membayarnya dan sebagainya, artinya klaimnya ya. Dan apakah mungkin pertimbangan utama bahwa solvabilitas ya, atau kemampuan bayar kalau misalnya klaim ini terjadi secara massal ya. Tentunya OJK sebagai badan penunjukan pemerintah sudah menggariskan 120% dari RBC-nya, yaitu risk based capital-nya, yaitu indikasi utama bahwa company ini solvabilitasnya sangat bagus ya. Prudential sendiri itu sampai 700, artinya jumlah klaim dari seluruh nasabah 7 kalinya Prudential bisa bayar, teman-teman. Jadi itu menanggapi isu-isu yang beredar sekarang, aduh banyak asuransi ini pada gulung tikar ya. Tentunya saya tidak membicarakan brand, tapi memang salah satu tolok ukur adalah kemampuan bayar klaim, yaitu RBC atau risk based capital dari perusahaan tersebut. Nah, ini fakta-faktanya ya, mungkin ada update-nya ya teman-teman. Saya rasa klaim as per now itu 1 tahun mungkin sekitar 12 sampai 15 sekarang ini data 2017, 2019 itu sampai 15 triliun teman-teman ya. Jadi memang ini faktanya teman-teman pasti udah bisa browsing ya. Saya nggak usah bicara tentang ini. Tapi yang saya mau garis bawahin, Prudential ini pas dengan bisnis kekinian karena penunjangnya adalah faktor-faktor konektivitas dengan bantuan teknologi dan sosial media. Nah, ini yang paling pas gitu ya. Di saat kita tidak bisa bertemu muka, di saat kita tidak bisa menjamah, mungkin kita tidak usah bilang calon nasabah ya, tapi mungkin saudara-saudara dekat kita, lingkaran awal keluarga kita seperti paman dan sebagainya. Prudential membantu dengan adanya support dan dukungan teknologi yang ada, sehingga itu memudahkan bagi kita untuk awal konektivitas terhadap ring satu kita atau keluarga kita yang mungkin pada saat ini sangat khawatir untuk melihat bagaimana sih saya ini, apakah saya cukup ya. Tentunya satu hal poin yang teman-teman bisa catat, renungkan di luar sana, banyak dulu sebelum adanya COVID-19, banyak perusahaan sudah mengcover karyawannya dan sebagainya. Tetapi tentunya dengan catatan bahwa tidak ada dari perusahaan tersebut yang bisa membayangkan kelemahan ekonomi yang berkepanjangan yang akhirnya menimbulkan satu ketidakpastian dan kondisi inflasi atau deflasi ya, sehingga dia sendiri juga nggak bisa jual barang. Nah, pertanyaannya apakah semua benefit yang dikasih kepada si nasabah itu akan kepada karyawan masih akan bisa tercukupi? Nah, tentunya itu juga banyak sekali saya mendapat pertanyaan dari keluarga-keluarga dekat saya yang mungkin sekarang sudah kondisinya mungkin tidak di-cover 100% oleh perusahaan. Nah, tentunya dengan fasilitas dukungan teknologi ya, kita namakan Proofforce ya, kita yang bisa diakses melalui tablet dan handphone, ini cukup memudahkan kita berkomunikasi. Dan orang sekarang dengan adanya COVID dan work from home ini, orang sudah relatively sadar dan sudah biasa melakukan purchasing atau pembelian ya melalui informasi yang disediakan dari layanan teknologi itu. Kita contoh sekarang banyak industri yang turun, tetapi banyak industri yang melejit naik seperti kayak Tokopedia dan sebagainya, semata-mata karena mereka mengerti bahwa dukungan teknologi dan tentunya perubahan gaya berbelanja atau bagaimana kita berbelanja atau melakukan transaksi sudah lebih rasional dengan mengedepankan data dan apakah ini produk yang saya mau atau tidak tanpa harus ada ikatan-ikatan primordial dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi ini sangat bagus banget. Cuciin kalau
Nah, tentunya mitos nih teman-teman. Banyak di luaran sana mitosnya center terhadap stigma orang-orang atau agent-agent yang bergerak di industri asuransi. Enggak lah, saya nggak mau jadi agent ya, karena agent persepsinya kalau udah nggak ada kerjaan, nah jadilah kita agent ya. Saya melihat tidak sebegitu ya. Bahkan saya melihat waktu saya bekerja di Amerika maupun di Singapura, profesi agent itu sangat-sangat menjanjikan karena memang pendapatannya unlimited gitu ya. Saya masuk tahun 2009 ya, awal di bisnis ini saya melihat memang pada saat itu stigma itu sangat kencang karena memang dominasinya Dra, lu nggak salah lu dari Anderson bisnis terus lu jadi agen asuransi gitu ya. Jadi stigma itu sangat keras, tetapi saya bisa membuktikan bahwa saya mengerti bahwa di negara-negara yang utamanya negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia, asuransi itu merupakan satu lahan bisnis atau lahan industri yang patut dilihat gitu ya. Terutama teman-teman kita lihat dari jumlah pasar ya. Jumlah pasar yang ada di Indonesia ya. Kita ambil kalau 1/4 penduduk Indonesia hanya 60 juta, itu kira-kira jumlah pasar setara dengan 2 kali penduduk Malaysia, teman-teman. Sementara dari perusahaan asuransi kami saja sudah 25 tahun di sini, nasabahnya hanya sekitar 5 juta ya. Total untuk populasi dari semua asuransi swasta mungkin nggak lebih dari 20 sampai 30 juta ya. Nah, ini belum dihitung dari jumlah angka kelahiran yang 3 juta per tahunnya. Calon nasabah baru. Selama ada manusia, selama ada ketidakpastian dalam kehidupan, apakah itu dari penyakit atau kecelakaan atau sakit kritis dan sebagainya, maka produk atau layanan yang kita tawarkan akan bisa diterima oleh masyarakat. Tinggal masalah flavornya aja. Mungkin dulu zaman saya jual flavornya masih dasar asuransi es krim vanilla. Sekarang namanya sudah tiramisu misalnya, tiramisu bukan vanilla ya. Itu aja sih teman-teman. Nah, kita lihat datanya ya. 10 tahun terakhir bisnis industri asuransi tumbuh 10-30% ya. Ini linknya dari BPS ya, teman-teman bisa googling langsung. Dan ini memang fakta-fakta yang cukup menggembirakan dan cukup menjanjikan bagi teman-teman yang hadir dalam ini untuk bisa melihat secara objektif, untuk bisa melihat benar nggak sih ini gitu ya. Lalu ini juga income ya. Kalau kita bicara tentunya kita berbisnis mengharapkan satu nilai imbal hasil ya, income dalam hal ini karena kita bukan salaried man, kita bukan sebagai pegawainya Prudential, tapi kita mitranya Prudential, maka kita tergantung dari income atau commission yang kita terima dari hasil ya keseriusan kerja kita. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu ada linknya, saya kasih link juga. Jadi ini adalah data-data secondary yang menurut saya valid, tinggal teman-teman bisa menganalisa dan bisa nantinya menentukan sikap. Nah, di bisnis kami ini, terutama di Prudential, total komisi dan bonus itu bisa sampai 100,5% teman-teman. Ya, jadi saya buka aja, tidak ada dusta di antara kita, karena memang kita dari Prudential dan khususnya kantor agensi kami men-sharingkan bahwa, ini loh yang kita bikin, dari setiap orang punya kesempatan yang sama, ya. Jadi teman-teman punya market alami, katakanlah saudara ring 1 teman-teman. Kalau teman-teman tidak mendekatin atau teman-teman tidak me-reach out pada mereka, tentunya akan di-reach out oleh agent-agent atau orang lain yang berprofesi sebagai agent ya. Komisi pertama kita mendapatkan 30%. Jadi dari juta kita mendapatkan 300.000, tergantung dari cara pembayaran si calon nasabah. Kalau pembayarannya per tahun tentunya komisi itu 30% dari jumlah yang dari 1 juta dikalikan dengan 12 bulan dan dibayarkan secara on hand cash teman-teman ya. Belum lagi kalau kita bicara tambahan bonus ya. Bonus tersebut adalah di luar dari komisi yang akan dibagikan oleh Prudential. Bonus sifatnya setahun berjalan dan itu angka bonusnya tahun pertama 12% dan tahun kedua 13,5%. Jadi total bonus kita adalah
100,5% ya. Lalu berbicara bisnis, tentunya berbicara tentang apa sih yang saya harus dapatkan dan apa yang harus saya kejar. Tentunya ini adalah roadmap ya teman-teman. Kita do it your way itu bisa diartikan dengan ya udah pace saya segini, itu sah-sah saja. Tapi Prudential ada tahapan bisnisnya. Ada acuan di mana kita makin ke atas kita juga bisa mendapatkan apa yang disebut dana warisan untuk anak istri kita ya. Mungkin kita start sebagai seorang agent ya. Langkah awal satu agent dan sebagainya nanti akan saya jelaskan. Kita tahun depan pun bisa mempunyai kesempatan yang sama menjadi associate agency director ya. Tahun depannya juga menjadi agency director. Nah, agency director adalah tahapan di mana bisnis atau perkembangan multiple source of income itu dimulai teman-teman. Karena apa? Tentunya makin kita berpromosi dan makin bisa mempromosikan banyak teman-teman, saudara atau kolega kita untuk sama-sama berbisnis di bisnis ini, teman-teman akan mendapatkan income yang berkesinambungan juga sampai akhirnya teman-teman menjadi seorang yang memang mempunyai beberapa channel untuk multiple source of income atau mungkin passive income teman-teman. Ya, next. Ya, hanya dibutuhkan 4 tahun aja teman-teman. Jadi tahapan itu tentunya saya nggak mau masuk di teknis di sini, tetapi poinnya adalah teman-teman bisa nanti berkoordinasi atau berinteraksi ya dengan yang mengundang. Tapi sebagai testimoni dari saya sendiri, saya sudah bergelut di bisnis ini selama 11 tahun. Dan alhamdulillah puji Tuhan juga hasil yang kami dapatkan juga sudah lumayan ya teman-teman, dan kami juga sangat juga bisa berbagi sama keluarga kami dan sebagainya, sehingga potensi income yang dihasilkan tentunya berbanding lurus dengan usaha yang kita lakukan ya. Income dalam 4 tahun bisa mencapai 100 juta atau ratusan juta rupiah. Tentunya sekali lagi hal ini teman-teman harap juga bisa tanya-tanya langsung dengan yang mengajak. Oke, next. Nah, ya, ini adalah panduan teknis ya teman-teman sebagai agent ya. Kita hanya produksi 200 juta API ya. API itu adalah premium income atau income yang disetahunkan. Premi yang disetahunkan. Jadi misalnya ada satu nasabah teman-teman, saudara, om, ipar ya, entang, empok dan sebagainya. Jadi mendapatkan Aku lapar. annualized premium income ya. Hanya tahun pertama teman-teman produksi 200 juta, rekrut 5 orang akan mendapatkan 7 juta per bulan ya. Nah, ini saya nggak akan bikin teknisnya, tapi teman-teman paling tidak tahu teman-teman akan bisa promosi pada tahun berikutnya, tetap produksi 200 juta, promosi teman-teman yang 5 orang tadi kita rekrut sebagai calon agent-agent kita, promosi menjadi 3 AAD, rekrut 5 agent baru, income 20 juta. Apa kamu ngomong? Biasa apa? Ya, teman-teman. Biasa apa? Kacau ini. Ya, lalu kita agency director. Agency director adalah tahap selanjutnya ya. Setelah kita promosi AAD ya, tentunya kita akan promosi kita akan promosi menjadi AD ya, agency director. Nah, agency director tentunya adalah tahapan terakhir dari bisnis kita, di mana pendapatannya mungkin per bulannya akan sekitar 50 juta. Dan teman-teman, bisnis ini salah satu alasan saya untuk bisa masuk di bisnis ini karena bisnis ini bisa diwariskan ya. Artinya setelah teman-teman menjadi seorang AD, Prudential akan menyediakan sebuah surat yaitu succession planning, di mana teman-teman akan nanti bisa mewariskan income yang teman-teman telah bentuk melalui bisnis yang teman-teman telah lakukan selama beberapa tahun ya. Nah, tentunya setelah AD what next-nya tidak jauh-jauh seperti yang saya utarakan bahwa bisnis ini adalah basisnya menyiapkan warisan atau menyiapkan pola bisnis kepada generasi kita selanjutnya.
Di bisnis konvensional mungkin agak berbeda. Saya menjadi seorang direktur ataupun seorang vice president, belum tentu apabila terjadi halangan sama saya, maka income tersebut bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Artinya sustainabilitas bisnis itu sendiri. Namun di bisnis ini agak berbeda teman-teman, karena dengan sustainabilitas yang ada, kita tetap bisa menchannelkan ya. Kalau terjadi apa-apa dengan kita selaku orang tua kepada anak kita ya. Nah, tahun keempat menjadi AD1, Agency Director ya. Agency Director tentunya kita sama ya mempromosikan, karena tahapan bisnis kita itu mungkin yang agak berbeda dari agent menjadi AAD. Selanjutnya setelah AAD menjadi AD, AD1 dan sebagainya, basically yang kita lakukan adalah pengulangan langkah sukses kita di tahun sebelumnya. Dan tentunya kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan berulang-ulang, tentunya kita setiap tahun akan terjadi perbaikan atau terjadi perbaikan dalam cara kita menjalankan bisnis kita ya. Promosikan 3 adik kita, promosikan 3 adik kita, promosi adik 1 kita, dan recruitment agent baru lagi. Nah, income ini akan tahun keempat kita akan bisa merasakan income 100 juta per bulan teman-teman ya. Jadi ini mungkin secara teknis tahapan bisnis di Prudential yang mungkin orang jarang banyak tahu ya. Orang taunya hanya sebagai agent ya atau tenaga penjual. Tentunya alasan kedua saya mau masuk di bisnis ini selain bisa diwariskan adalah bahwa kita tidak terus-menerus menjadi penjual ya. Kita tidak terus-menerus menjadi active income, tapi kita bagaimana membuat sistem untuk membuat passive income kita ya. Nah, teman-teman Ini. ya, kita lanjut menjadi seorang Jadi bisa lihat Salam lihat saya itu. Ada pertanyaan kok ada suara ya? Ya, lanjut kita menjadi EAD, Executive Agency Director ya. Income menjadi unlimited, bisa sampai miliaran rupiah setiap bulannya, dan bisnis ini bergaris 6 generasi teman-teman ya. Nanti tolong teman-teman tanyakan kepada perekrutnya, tetapi kami sudah merasakan income yang cukup signifikan, dan dalam keadaan COVID ini pun kantor kami ya dengan ada terkoneksi dan sebagainya, dan support dari Prudential yang begitu cepat ya menggunakan fasilitas teknologi dan connection nirkabel ini lebih memudahkan kami untuk melakukan aktivitas konektivitas dengan nasabah maupun calon agent atau agent kami ya. Belum lagi kita bicara dengan reward jalan-jalan ya teman-teman. Reward jalan-jalan itu adalah tambahan perks ya, benefit ya. Tahun ini kita ada gratis jalan-jalan ke Seoul, London, dan Edinburgh ya. Tahun lalu mungkin kita ditiadakan perjalanannya karena memang ada lockdown ya di Denmark ya, Copenhagen, dan di Oslo, di mana tujuan jalan-jalan kita tahun ini adalah ke negara tersebut. Tetapi juga meskipun kita tidak bisa pergi, Prudential akan menggantinya dengan sejumlah uang yang ditransferkan kepada kita ya. Nah, gimana sih untuk bergabung? Teman-teman gampang banget ya. Sekarang ini sudah konektivitas dan support dari prinsipal udah luar biasa. Hanya dengan bermodal KTP ya, hanya dengan bermodal KTP, teman-teman sharing aja ke ke yang mengajak, lalu teman-teman bisa fotokopikan KTP-nya. Nanti leader-leader atau pengajak teman-teman ini akan mendaftarkan teman-teman. Nanti tentunya ada konfirmasi ulang dan sebagainya. Itu akan sangat mudah ya, tidak berlibat ya. Dan nanti mungkin ada licensing juga yang tidak ribet ya, karena sekarang banyak asuransi kita ini juga ada konektivitas dengan OJK ya, dengan AAJI dan ASI sebagai lembaga yang melindungi atau sertifikasi agent-agent yang berlisensi ya. Itu cukup dengan KTP aja, teman-teman bisa sharing kepada pengajaknya ya, perekrutnya. Oke. Nah, itu aja dari sharing saya, mungkin yang saya bisa sharingkan ke teman-teman.
mungkin dari sekelumit ini teman-teman nanti juga akan mendapatkan pencerahan dari dari leader saya ya, Pak Andi Yananto, yang akan men-sharingkan pengalaman beliau, apa sih yang membuat beliau ini bisa move on dan switching ya ke bisnis konvensional. Beliau ini adalah dasarnya ada editor dari wartawan bola dan sebagainya, seperti teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita akan dengarkan bersama testimoni Pak Andi untuk bisa sharing di Do It Your Way ini ya. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, coba di-unmute. Ya, oke. Kalian nih. Terima kasih Pak Indra. Ya. Terima kasih Pak Indra Terima kasih, aplausnya ya. buat Jadi tadi Pak Indra Hussein udah sharing ya, kalian nih ya. Dari dia awal bisnis sampai akhirnya bergabung di Prudential. Nah, tadi yang bisa kita ambil apa ya kalian nih ya? Kelihatan. Ya, kalau tadi yang bisa saya petik ya, kalau dari Pak Indra yang udah sharingnya Pak Indra itu salah satunya adalah di masa sulit ini kan banyak nih teman-teman kita atau mungkin dari antara kita juga nih yang masih separuh waktu di Prudential udah mengalami kesulitan perekonomian ya. Nah, ini di bisnis industri asuransi ini bisa jadi salah satu opsi nih. Karena apa nih? Karena tidak butuh modal besar dan hanya perlu keyakinan nih Mbak Ines. Ya, dan juga income-nya menjanjikan banget ya Kak ya. Oh iya, luar biasa. Dan ya. Satu lagi nih, kalau yang saya tangkap, selama masih ada kehidupan, pasti kita bisa melakukan pekerjaan sebagai agent Mbak Ines. Karena pasti masih ada orang sakit, orang kena sakit kritis, dan yang lain-lain. Iya, selama ada kelahiran dan kematian. Selama ada kelahiran dan kematian, bisnis kita tetap berjalan kalian nih. Iya, betul Mbak Ines. Nah, setelah ini kita ada pembicara yang kedua ya. Ya. Nah, ini juga buat teman-teman yang mau bertanya mengenai bisnisnya ke Pak Indra atau nanti ke Pak Andi, boleh setelah acara ini ya. Setelah sharing nanti kita buka untuk tanya jawab. Setelah kita unmute semua ya. Oke, ini profilnya nih kalian nih dari Pak Andi Yananto. Backgroundnya sudah belasan tahun dia berkecimpung di jurnalis ya. Ya. Lulus dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Lalu langsung menjadi motorsport jurnalis di tabloid olahraga bola 11 tahun. Selanjutnya dan digital media sport editor ya di bolanews.com. Nah, ini udah mulai ada perubahan ya dari media cetak menjadi digital. Ya, digital online ya. Nah, digital. Selanjutnya sebagai digital media managing editor. Lalu terakhir karirnya di Indonesia Content Head sebagai Indonesia Content Head di 19minutes.com. Baru setelah itu Pak Andi bergabung di Prudential ya. Prudential. Oke, tanpa membuang waktu lagi Mbak Ines. Ya, kita sambut Pak Andi Yananto. Pak Andi Yananto. Dengarkan. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin saya bukan pembicara, tapi hanya sebagai testimoni aja. Karena kalau pembicara kan modelnya kayak Pak Indra ya, dia mengasihkan ada materi yang diberikan gitu. Oh, saya testimoni aja sebetulnya bagaimana ceritanya saya dari seorang wartawan, tiba-tiba jadi agen asuransi gitu. Itu sebuah switching yang luar biasa kalau buat saya, karena benar-benar dunia yang berbeda antara dunia yang tadinya saya banyak ketemu orang, sama-sama banyak ketemu orang, tapi saya dicari-cari orang karena media saya kebetulan medianya cukup besar di Indonesia. Dari yang tadi dicari-cari orang, sekarang saya yang mencari orang, menjadi seorang agen asuransi gitu ya. Menjadi wartawan itu sebuah pekerjaan yang sangat menyenangkan kalau buat saya,
apalagi saya wartawannya bukan wartawan politik, tapi wartawan olahraga, khususnya motorsport. Saya senang nonton balapan, jadi menarik, emang menyenangkan buat saya. Apalagi kalau saya kebetulan dapat tugas untuk meliput di luar negeri waktu itu, saya bisa ketemu oleh pembalap-pembalap yang biasanya cuma kita baca, yang cuma kita baca namanya, yang cuma kita lihat fotonya segala macam. Saya bisa bertemu langsung seperti Michael Schumacher, terus Mika Hakkinen, terus juga ada seperti Jarno Trulli, terus juga ada pembalap-pembalap lain, bahkan sampai pembalap-pembalap yang sangat legendaris seperti Alain Prost, kemudian juga Jackie Stewart. Selain itu juga saya juga banyak bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang levelnya dunia. Seperti kalau misalnya ada yang tahu, saya pernah bertemu dengan Presiden Renault, itu namanya Carlos Ghosn. Itu juga saya pernah bertemu dengan pemilik Virgin, itu Sir Richard Branson. Kemudian juga konglomerat asal Malaysia, Tony Fernandes. Itu semuanya saya pernah ngobrol dengan mereka. Itu sangat menyenangkan sekali pekerjaan saat itu ya. Cuman begini, namanya enak dari sisi pekerjaannya, tapi lama-lama semakin kita meningkat karir, semakin kita lama, semakin kita jadi lebih senior di suatu tempat, otomatis kita punya tanggung jawab yang makin besar. Ini saya rasakan ketika di sekitar tahun 2009, waktu itu saya dipromosikan menjadi digital editor. Saya mulai banyak merasakan selain meliput kerjaan rutin saya sebagai wartawan, saya juga harus membangun digital media di tabloid bola waktu itu. Tabloid bola sendiri adalah bagian dari kelompok Kompas Gramedia yang punya budaya sangat kekeluargaan dan juga sangat senioritas. Jadi siapapun yang lebih senior biasanya akan lebih dulu dipromosikan. Jadi makin lama saya di industri itu, tanggung jawabnya makin besar, sementara penghasilan waktu itu ya bukan bilang biasa-biasa aja sih sebetulnya. Zaman itu setiap tahun itu kita teman-teman itu selalu tiap tahun itu menunggu pidato dari pemilik Kompas Gramedia namanya Jakob Utama, itu tentang kenaikan gaji yang antara 6-12%. Ya biasanya kalau karyawan tahu nih ya, biasanya kalau kenaikan gaji itu sekitar segitu. Tapi apakah itu mencukupi? Ya jelas ya kita sih senang-senang aja waktu itu gaji naik ya. Cuman kita nggak tahu waktu itu bahwa sebetulnya itu nggak cukup. Cuman semakin kesini tanggung jawab, tadi hubungan dengan tanggung jawab itu juga semakin besar. Apalagi ketika saya sudah memegang satu section tersendiri di grupnya tabloid bola waktu itu, di digital media. Bukan hanya sekedar online editor, tapi juga digital media managing editor waktu itu semua yang namanya development, namanya marketing segala macam saya ikut terlibat di situ, dan saya akhirnya merasa ini udah nggak imbang nih antara tanggung jawab dengan pendapatan gitu ya. Dengan pendapatan, dan apalagi kalau saya waktu itu saya masih berharap ingin promosi ke yang lebih tinggi lagi, berarti saya harus jodok senior saya, yang itu nggak mungkin saya lakukan waktu itu. Jadi sekitar tahun 2013, 2014 waktu itu saya memutuskan untuk resign karena sudah merasa tidak fit lagi, tidak in lagi di perusahaan itu. Saya akhirnya waktu itu melamar ke sebuah perusahaan startup sebetulnya. Itu yang basisnya itu di Manila. Jadi akhirnya waktu itu saya masuk dan diterima di 90min.com. Gaji 3-4 kali lebih besar dari yang saya dapat selama saya sekian belas tahun di tabloid bola. Cuman yang namanya tanggung jawab dan namanya pekerjaan otomatis itu berlipat juga nambahnya. Dengan kata lain begini, gampangnya 1,5 tahun saya menjadi Indonesia Content Head di 90min.com waktu itu,
I don't have a life, gitu ya. Saya nggak punya hidup sama sekali, jadi saya benar-benar kerja seperti robot. Kalau ditanya penghasilan gimana, ya senang-senang aja, karena dari mulai gaji sampai allowance itu luar biasa besar ya waktu itu. Apalagi saya di sana sebagai expat, ya, sebagai ekspatriat, juga digaji dalam bentuk dolar. Ketika Indonesia tahun 2015 dolar naik dan jadi 16.000, yang lain pada teriak-teriak, teman-teman saya di Indonesia, saya ketawa-tawa karena gaji saya otomatis harus naik karena yang ditransfer dalam bentuk rupiah otomatis sudah di kurs deh dari dolar ke rupiah. Itu waktu itu kondisinya seperti itu, jadi kerjaannya luar biasa melelahkan karena saya harus masuk kantor jam 11 pagi, jam 8 pulang, istirahat sampai jam 10, kira-kira jam 11 malam saya udah harus standby lagi di depan komputer di rumah. Itu bisa sampai subuh kalau ada pertandingan pagi, karena banyak pertandingan yang emang berlangsung itu sekitar jam setengah 4, jam setengah 3 pagi waktu itu. Sampai jam 5 pagi saya harus nungguin pertandingan segala macam, kemudian tidur, kemudian jam 11 saya harus ke kantor lagi, terus saya seperti itu setiap hari. Itu benar-benar pekerjaan yang melelahkan buat saya, karena sampai akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama istri, kayaknya kita nggak bisa deh kayak begini terus. Saya yang nggak bisa, karena benar-benar nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk diri saya sendiri. Jadi akhirnya waktu itu di tengah kegalauan saya, maaf, selain galau karena pekerjaan, juga waktu itu ada galau karena perusahaan tempat saya bekerja mulai bekerja sama dengan perusahaan judi, yang buat saya itu bertentangan dengan hati nurani saya ya. Wah, ini nggak mungkin saya begitu. Lagi tengah-tengah galau, saya dikontak sama kakak saya, Pak Anto dan Bu Ines, yang kebetulan waktu itu sudah bergabung lebih dulu di Prudential. Ya, mereka cerita-cerita soal bisnisnya di Prudential, sampai akhirnya saya merasa tertarik. Ini kayaknya menarik ini pekerjaan ini, seru juga nih kalau begini caranya. Memang untuk memulainya kita nggak bisa langsung dapat gaji seperti yang saya dapat di pekerjaan sebelumnya, tapi kalau memang kita mau bekerja keras, kita nggak akan ada hasilnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya di Manila itu, di Filipina. Kita pulang ke Indonesia for good, sekeluarga, dan saya akhirnya sama istri sama Ibu Lina, saya memulai bisnis Prudential. Bisnis Prudential ini saya jalanin, dan memang nggak langsung besar ya. Saya bukan orang yang flying colors, bukan yang langsung bisa merasakan sukses. Sekian bulan pertama saya juga nggak ada closingan, tapi yang saya rasakan waktu itu saya punya kebebasan untuk mau buat apapun, gitu ya. Ya, saya mau punya kreativitas apapun saya bisa lakukan. Kemudian juga yang sangat menarik adalah 16 tahun saya di bola itu selama itu kita baru menjalani sekitar 9 bulan ya, kira 9 bulan di sini. Saya sudah punya penghasilan 3/4 ya, belum sama dengan penghasilan saya 16 tahun di bola, tapi sudah hampir mendekati penghasilan saya di bola waktu itu. Saya pikir, wah ini gila juga sih kalau saya pikir, dengan apa yang saya dapat seperti ini. Hanya perlu waktu nggak kurang dari setahun, itu penghasilannya sudah hampir sama dengan apa yang saya dapat selama 16 tahun di media sebelumnya, tempat saya kerja sebelumnya. Dan itu akhirnya ya udah saya putusin, emang jalan kami berdua. Jadi akhirnya ya kita jalanin sampai sekarang. Alhamdulillah, di saat di tengah pandemi COVID-19 ini, saat teman-teman saya banyak yang harus dirumahkan, banyak yang harus kerja dari rumah, penghasilan dikurangin. Kok ya kita nggak kurang-kurang ya? Tetap penghasilannya sama aja segitu-segitu juga gitu. Walaupun saya juga bukan yang langsung bisa cepat bisa langsung menerapkan sistem online seperti ini dan juga punya closingan banyak di saat tengah-tengah pandemi ini, tapi berkat dari kerja keras yang telah kita lakukan sebelumnya, setiap minggu Prudential mentransfer itu penghasilannya tetap aja segitu, jadi nggak ada yang berubah sama sekali. Kita tetap menjalani ini dengan santai gitu, enak. Mungkin itu aja sih ya testimoni dari saya. Pertama saya
bergabung dengan Prudential sampai sekarang. Itu aja Bu Ines, Bu Leni. Oke, terima kasih Pak Andi atas testimoninya. Yang Terima dapat kasih, Pak Andi. disimpulkan, jadi sebelum bergabung Pak Andi, untuk segi income sudah cukup dari lebih ya kalian ini, namun yang dirasakan itu tidak ada waktu untuk keluarga. Iya, betul sekali. Kalian ini ya. Tadi Pak Andi bilang 9 bulan income di Pru, hampir sama dengan Pak Andi kerja 16 tahun di media. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Prudential dong. Luar biasa emang Prudential. Iya. Terus tadi kalau Pak Andi bilang kalau pegawai itu kalau naik gaji tanggung jawabnya juga bertambah ya Pak Andi ya? Iya pastilah. Kalau kita punya kenaikan penghasilan, pasti kita punya tanggung jawab yang lebih. Iya. Apalagi kalau sampai promosi, ya kan? Iya. Belum lagi ada sikut-sikutan ya Pak Andi. Oh iya itu supaya bisa parah promosi banget. ya. Itu parah banget. Itu saya ngerasain. Iya. Tapi saya dulu berusaha menghindar sih selalu dengan yang seperti itu. Tapi tetap aja kena. Otomatis lah di corporate itu sikut-sikutan pasti ada ya. Yang paling utama ada waktu buat keluarga ya Pak Andi. Ya betul. Itu Ya. sangat berbeda sekali dari zaman saya kerja. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya sama-sama. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ya. Oke, mungkin akan ada banyak pertanyaan nih dari audiens ya. Ya Mbak Ines. Boleh ke Pak Andi, boleh ke Pak Indra. Mungkin IT bisa. Ini ada yang mau bertanya? Boleh silakan melambaikan tangan atau teks. Oke, ini dari Elda Eudia. Itu mau tanya. Ya, selamat pagi Bu. Pagi. Pak, aduh, tes. Kok ngegaung banyak? Tes. Ya, Halo. ya. Silahkan nama Ya, dan udah oke. boleh bertanya apa? Ya, saya dengan Vin bersama dengan Elda. Ya. Mau bertanya sama Pak Andi dong. Ya, silakan. Pak Andi, kita sesama dari jurnalis nih Pak. Ya. Yang saya pengen tanyakan berdasarkan dari pengalaman Bapak dan perbedaannya juga dengan masa sekarang. Pak, waktu kita di jurnalis itu hal yang paling kita nikmati itu adalah pada saat kita traveling kemana-mana untuk mencari sumber berita, Pak. Ya. Pada saat Bapak di bisnis Bapak saat ini sekarang di Prudential, apa yang menurut Bapak yang paling menarik bisa menggantikan kesenangan itu, Pak? Selain dari situ. Yang pertama itu ya, kalau jadi wartawan, kita ditugasin meliput keluar, mau keluar kota, keluar negeri, itu kesannya enak ya jalan-jalan. Tapi enggak, itu sama sekali enggak. Apalagi kalau saya di liputan saya waktu itu motorsport, itu yang namanya di sirkuit, itu dari pagi sampai sore. Jadi saya itu kalau misalnya lagi dinas luar negeri, itu biasanya ada di hotel sekitar pagi, sekitar breakfast. Saya selalu breakfast di situ, di hotel, kemudian jalan ke sirkuit jam 8 pagi, saya ngeliput, saya di situ di sirkuit waktu itu saya ketemu ya liputan lah pokoknya ya. Sampai sore pulang itu udah malam. Jadi udah malam masuk hotel itu kira-kira jam 7 jam 8. Kemudian saya masih harus nge-review foto, masih harus bikin artikel karena saya harus bikin naskah ya. Itu walaupun saya belum deadline waktu itu, jadi deadline saya kan waktu itu seminggu 2 kali. Jadi saya udah harus menulis naskah segala macam. Kemudian itu biasanya tidur baru jam 1 jam 2 lah. Kemudian ya subuh bangun udah berulang lagi seperti itu. Jadi ibaratnya kalau waktu saya ngeliput ke Australia waktu itu saya berangkat yang namanya newsstand, toko koran itu belum buka. Saya pulang ke hotel, newsstand-nya udah tutup gitu. Jadi
nggak sempet tuh yang namanya ngelihat apa toko, belanja, jalan-jalan, itu nggak ada sama sekali kesempatan itu. Bahkan kalau Bu Lina mungkin bisa cerita juga kalau soal itu ya pengalamannya bagaimana saya itu berangkat pulang itu saya nggak bawa oleh-oleh, nggak bisa beli oleh-oleh, yang saya oleh-olehin cuma baju kotor. Tapi itu luar biasanya Bu Lina, saya nggak heran saya bisa bertahan 21 tahun dengan dia. Ya itu sih, dan kemudian ketika bergabung di Pru, saya merasakan perbedaan yang sangat nyata ya, walaupun ada yang negatif, ada yang positif. Contoh yang negatif, ketika saya jadi wartawan, saya itu dicari yang namanya saya sebagai wartawan dari dia yang besar itu, saya itu ditunggu oleh narasumber. Suatu hari saya pernah meliput rally nasional waktu itu yang namanya press conference itu sampai ditunda sejam karena sayanya masih di tengah hutan gitu. Jadi waktu itu saya masih kan kalau liput rally kan selalu di hutan ya. Masih di tengah hutan dan press conference waktu itu udah memulai sampai saya ditelepon, ini press conference udah mulai nih Mas, gimana? Saya masih di hutan, mulai aja gitu kan. Terus sampai akhirnya press conference ditunda 1 jam karena nunggu saya datang. Itu zaman saya jadi wartawan. Zaman saya jadi di Agent Pru gimana? Itu kebalik ya, karena saya yang harus ketemu orang. Itu yang negatifnya. Saya sih nggak terlalu mikirin yang itu ya, tapi itu awal-awal memang sempat membuat saya jadi, wah kok jadi kayak culture shock gitu ya. Tadinya saya dicari-cari orang, kok sekarang jadi saya yang harus cari-nyari orang, ngejar-ngejar orang. Tapi itu adalah sebuah proses. Yang paling nikmat itu buat saya ketika di Pru adalah ketika saya bisa ngatur jadwal sendiri. Saya tidak tergantung orang lain, tidak tergantung bos, tidak tergantung atasan. Saya tidak bekerja berdasarkan program yang diberikan atasan, tapi saya bekerja berdasarkan program yang saya buat sendiri. Itu luar biasa nikmat sekali. Jadi saya bisa tentuin hari ini saya mau ketemu orang, saya punya cadang bisa janji ketemu 5 orang. Saya akan cari 5-5-nya. Kalau emang bisa ketemu 5-5-nya, alhamdulillah. Kalau misalnya baru cuma ketemu 3 atau 4 juga bagus, tetap. Tapi saya bisa tentuin itu. Kemudian di hari berikutnya misalnya, oke, kemarin sudah situ, udah habis-habisan, mungkin hari ini saya mau ketemu 2 orang aja, nggak jauh-jauh dari rumah. Itu bisa saya atur, kayak begitu. Itu nikmatnya luar biasa sih, kalau menurut saya. Gitu aja sih Pak Pins, mungkin saya bisa share seperti itu. Oke, thank you Pak Andi, mantep Pak. Sejalan sama saya Pak, rasanya Pak. Oke, menjawab ya Pak Pins ya. Thank you Pak Andi. Untuk ada lagi yang bertanya, boleh? Ayo teman-teman yang mau bertanya ke Pak Indra. Boleh saya Mbak, saya ingin Pak bertanya Andi. Mbak. Oke, sebutkan nama. Saya Kevin Julian, ingin bertanya kepada Pak Indra nih. Ya, silakan Mas Kevin. Iya, jadi jujur saya buta banget tentang asuransi prudensial ini ya. Saya ingin tanya perbedaan aja. Apa perbedaannya kalau misalkan customer atau nasabah itu nabung sendiri sama dia perbedaan nabung sama prudensial? Dan apa benefit lebihnya dia untuk nabung di prudensial ini? Gitu. Oke. Itu aja Mas Kevin. Ya, terima kasih Mas Kevin ya, thank you. Pertanyaannya bagus banget tuh ya. Nah, nih teman-teman yang harus dan mungkin saya sharing dan koreksi dikit ya Mas Kevin ya. Memang istilahnya ini yang penting nih Mas Kevin ya. Dan ini banyak terjadi di luaran sana bahwa yang harus mungkin diluruskan sedikit adalah prudensial itu bukan sistemnya menabung ya. Karena kalau menabung itu sebagai pemikiran seolah-olah bahwa dananya ada lalu besok atau minggu depan kalau saya perlu saya ambil lagi dananya gitu ya. Nah, ini konsep nabung ya pada pengertian umumnya. Nah, itu wajib diluruskan karena prudensial ini sebetulnya kita menabung bukan dengan konstruksi pemikiran yang seperti menabung konvensional di bank. Tapi kita itu menabung dalam artian membelikan membayarkan sejumlah dana atau uang
untuk preminya, untuk proteksinya. Nah, jadi kita itu membeli tabungan untuk proteksi atau kita membeli proteksi, bukan untuk menabung seperti layaknya kita di bank. Karena sering sekali saya menjumpai ya di luaran sana orang kecewa karena mungkin didatengin oleh seorang agen ya yang menyatakan lu nabung aja di Prudential nanti uangnya balik atau nanti lu mendapatkan kayak lu nabung di bank misalnya. Nah, itu pengertian yang kurang tepat ya. Jadi itu satu. Sehingga kalaupun tadi menjawab pertanyaan Mas Kevin, kalau konsepnya proteksi, maka perbedaannya adalah kalau kita membeli satu nilai polis atau membeli nilai proteksi manfaat kesehatan misalnya, apabila terjadi sesuatu ya pada si nasabah, maka nasabah tidak perlu keluar uang dari koceknya sendiri. Tentunya mengacu pada nilai polis atau nilai manfaat yang dibeli. Sehingga apa? Ya, itu kan menghemat ya. Artinya banyak sekali kita lihat orang-orang yang katakanlah kaya, orang-orang yang mampu jatuh miskin ya. Karena apa? Tidak punya nilai proteksi, tidak punya nilai asuransi. Ya, kita lihat banyak artis ya, terakhir adalah Jupe ya. Kita lihat juga artis lain mungkin ya, Chrisye dan sebagainya yang akhir-akhir harus bayar itu cari malam dana ya. Galang nah dana. Ini orang-orang yang dulunya punya kelimpahan atau manfaat uang, tetapi gagal untuk mengetahui bahwa uang itu harus dicadangkan untuk suatu nilai ketidakpastian. Nah, manfaat asuransi, khususnya manfaat menabung atau bukan nabung, manfaat membeli proteksi kesehatan di Prudential itu adalah untuk itu. Sehingga apabila terjadi ketidakpastian hidup, misalnya terserang penyakit kritis, ada kecelakaan, ada rumah sakit dan sebagainya ya, itu semua uang yang kita sudah akumulasikan dari kerja kita, dari bisnis kita, tidak habis atau serta-merta habis karena biaya membeli obat, biaya rumah sakit, biaya dokter dan sebagainya ya. Saya rasa itu penjelasan saya, mungkin juga bisa menjelaskan tadi pertanyaan Mas Kevin ya. Thank you. Ya, makasih Pak Indra. Ya. Oke, Mas Kevin sudah menjawab ya, Mas Kevin ya. Terima kasih Bu. Iya. Mungkin masih ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, gimana kalian nih? Coba kita tunggu dulu, mungkin masih ada yang mau nanya nih tapi masih malu-malu. Udah ya? Udah. Ya, kalian nih. Oke, applause-nya teman-teman buat pembicara dan testimoni hari ini. Jadi selama 90 menit tadi kita sudah banyak ya yang kita dapat ya, teman-teman ya. Lalu juga mungkin kalau ada yang mau tahu lebih banyak lagi bisa tanya ke pengundang teman-teman ya untuk detailnya. Dan kebetulan ya kali ini di bulan April ini yang ingin bergabung sebagai tenaga pemasar Prudential cukup online ya, tidak perlu ujian ya kali ini ya. Ya betul Mbak Ines, dipermudah ya Mbak Ines ya. Ya, jadi manfaatkan kesempatan ini teman-teman, mumpung Prudential buka. Halo. Mumpung Prudential sedang membuka kesempatan besar-besaran rekrutmen secara online, jadi tolong dimanfaatkan aja teman-teman ya. Oke. Bisa sharing satu hal lagi Bu Ines? Ya boleh Pak Indra. Ya, jadi teman-teman, terima kasih atas kesediaan teman-teman. Yang mau saya garis bawahin di sini, prosedur cukup dengan KTP teman-teman ya. Bisnis di luaran sana mungkin teman-teman harus ada modal misalnya, meskipun mungkin
hanya masak di menjual makanan di lewat rumah dan sebagainya. Tapi melalui bisnis ini semua udah disediakan. Hanya tinggal ke teman-teman dan prosedurnya sangat mudah gitu loh ya, karena dengan KTP dan sebagainya. Tentunya orang mungkin tanya, lah Pak, saya gimana nih, saya nggak tahu tentang asuransi dan sebagainya. Sekali lagi, Prudential dan agensi kami sudah menyediakan tools-tools yang teman bisa nanti akses, ya, meeting-meeting melalui meeting Zoom ini yang teman-teman bisa akses tentang pengetahuan teknis, cara menjual, ya mungkin pengetahuan-pengetahuan umum seputar asuransi, seputar klaim, seputar manfaat bagaimana nih koordinasi misalnya kalau nasabah saya atau saya punya orang nih yang sakit, atau bagaimana nih dengan katanya ada program khusus nih dari Prudential yang bisa memberikan santunan 1 juta rupiah bagi nasabah, ya tentunya nasabahnya belum sakit COVID ya teman-teman. Jadi nasabah terproteksi apabila nanti setelah policy issued nasabah ternyata terkena COVID-19, maka ada tunjangan 1 juta per hari sampai dengan 30 hari teman-teman. Jadi manfaatkan teman-teman yang aktif pada hari ini menyebarkan kebaikan ini ya, menyebarkan bahwa banyak orang di sana belum tahu gimananya dan sebagainya. Justru saya mau garis bawahin program yang fantastis dari Prudential ini, perlindungan terhadap COVID, tunjangan 1 juta per hari selama 30 hari, dan proses teman-teman dalam rangka itu teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat sebagai seorang pemula yang memulai bisnisnya ya. Tentunya teman-teman nanti yang mengajak teman-teman akan memberitahukan ada training-training atau info-info tentang produk yang baru saya sampaikan tadi. Jadi ini pakai sarana COVID-19 ini untuk berbagi ya. Di luaran sana orang perlu hawa positif, perlu kepastian dan perlu perlindungan ya, terutama COVID-19 ini. Itu aja dari saya. Terima kasih ya teman-teman waktunya, dan PIC acara atas kesediaan mengundang kami dan Pak Andri. Thank you juga Pak Andi tadi testimoninya luar biasa ya, kemudahan ya, do it your way, dan Anda banyak waktu, fleksibilitas ya dengan menjalankan bisnis ini, tetapi tetap dengan bisa juga mendapatkan uang atau komisi yang sepadan ya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk teman-teman semua, dan tetap beraktivitas, tetap berbagi kebaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Thank you Pak Indra. Baiklah, sebelum kita tutup acara ini, kita remind lagi bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang masih ada di Zoom meeting ini, nanti setengah 2 in company juga akan ada seminar lagi, ada kerjasama dengan cariilmu.co.id, yaitu bagaimana pengelolaan keuangan di masa COVID-19 ini ya. Jadi yang mau gabung boleh klik link sama seperti yang hari ini nih, sekarang ini ya. Ada lagi Kak Leni? Udah, Mbak Ines. Mungkin ada tambahan dari Mother? Atau bisa ditampilkan dulu kali Mbak Ines, itu flyer untuk yang flyernya. Ya, flyer buat nanti siang. Ya, teman-teman juga nanti bisa belajar di Cari Ilmu ini ya teman-teman, apa-apa hal-hal yang mungkin perlu ditunda dulu ya, pembelian-pembelian yang dirasa kurang bermanfaat ya, bisa ditunda, tapi mungkin penyaluran efektivitas dana kita yang mungkin berasal dari tabungan dan sebagainya lebih optimalisasikan pada hal-hal yang penting seperti kebutuhan dasar, kebutuhan sekolah, dan mungkin perlindungan dan proteksi kesehatan teman-teman sekalian. Mungkin ada flyernya, bisa dilihat. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Ini dia teman-teman ya. Ini dia. How to survive financially during COVID-19 pandemic.
Jangan lewatkan nih teman-teman nih, bagus banget. Bagus banget ya. Dari Financial Planner, cariilmu.co.id. Oke, kalau gitu kali ini kita break dulu, nanti kita ketemu lagi jam 1:30 ya. Oke. Ya. Saya Leni undur diri dan teman saya Ines. Saya Ines, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Kalau gitu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. 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 Ya. Pagi.